Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat semua dimanapun berada. Saya selalu berharap semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Bro Channel akan berbagi info tentang kisi-kisi dan soal AKG kompetensi profesional. Nah, ini merupakan video pertama, jadi nanti ada kelanjutan video kedua dan seterusnya. Kali ini yang dibahas tentang kompetensi profesional. Ini dibahas secara umum karena pada dasarnya yang namanya kompetensi profesional ini kalau di tingkat madrasah sanawiyah dan aliyah ini mengikuti mata pelajaran. Nah, ini dibuat ringkasan atau rangkuman yang bisa digunakan atau bisa dipakai untuk mulai dari MI, MTS, dan MA. Oke, untuk lebih singkat waktunya, mari kita mulai pembahasan soal yang pertama. Tetapi jangan lupa bagi yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan subscribe ya, klik tombol merah di bawah video. Jika sudah, silahkan ikuti, dan kalau memang suka klik like, silahkan share jika memang ini bermanfaat. Soal nomor 1. Nah, ini kompetensinya kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia, menganalisis sifat bahasa. Nah, ini ada kemungkinan kalau di tingkat MTS dan MA itu mapelnya mapel bahasa Indonesia. Nomor 1, status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya dialek dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. variasi, dan E. produktif. Nah, kita lihat sekarang kunci jawabannya. Jawabannya adalah D. bervariasi. Nah, pembahasannya, setiap anggota masyarakat suatu bangsa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dari latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan pun menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa. Yang pertama, idiolek. Nah, ini idiolek artinya ragam bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua, dialek adalah variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. 3, ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, dalam kurung ragam baku dan ragam tidak baku. Nah, munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat variasi. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah D, ya, bervariasi. Lanjut ke soal nomor 2. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia, sama ya. Nah, indikator esensialnya menganalisis fungsi bahasa. Soal, seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. fungsi ekspresi, fungsi adaptasi, B. C. fungsi informasi, D. fungsi integrasi, E. fungsi kontrol sosial.
Jawabannya adalah A, fungsi ekspresi. Nah, ini keterangannya. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai fungsi informasi, ya, karena menyampaikan informasi timbal balik antara anggota keluarga maupun masyarakat. Fungsi ekspresi diri, menyalurkan perasaan, sikap, perasaan, emosi, dan atau tekanan-tekanan pembicara. C, fungsi adaptasi atau integrasi, menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. 4, fungsi kontrol sosial, berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Karena di sini seorang penyair yang memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan, maka jawabannya adalah ekspresi, yaitu A. Lanjut ke soal nomor 3. Kompetensi sama profesional, capaiannya juga sama, indikatornya mengidentifikasi pemerolehan bahasa. Jadi masih sama ini antara kompetensi, capaian, dan indikator. Pertanyaan nomor 3. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A, pragmatik, B, semantik, C, sintaksis, D, morfologis, E, fonologis. Nah, ini keterampilan berbahasa, ya, ini istilah-istilah dalam bahasa. Jawaban yang benar menurut kunci adalah B, namanya semantik. Nah, semantik ini, ya, anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Jadi di sini untuk umur 7 sampai 11 atau 12 tahun. Nah, berarti di sini anak kelas 3 SD paling tidak Ani sudah berusia 9 tahun. Nah, dan sudah dapat berbicara dengan lancar, ya, sebagaimana soal nomor 3. Jawaban yang tepat jadi fasenya fase semantik. Oke, sekarang soal berikut, soal nomor 4. Di sini kompetensinya profesional, capaian pembelajarannya menguasai dasar-dasar kaidah bahasa Indonesia dengan rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian indikator esensialnya mengidentifikasi fonem bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kata nyanyian terdiri atas. Nah, jadi di sini untuk menjawabnya, ya, Bapak dan Ibu perlu mengetahui mana yang fonem, ya, dan mana yang bukan. Nah, ini khususnya bagi Bapak Ibu guru yang bukan mata pelajaran bahasa Indonesia yang diampunya, karena kalau bahasa Indonesia saya yakin mereka sudah memahami, tapi bagi guru IPA, matematika dan lain sebagainya barangkali terlupakan karena ini kan pelajaran-pelajaran masa yang lalu. Nah, di sini pertanyaannya, nyanyian yang terdiri atas titik-titik di sini 8 fonem untuk A, ya, ini ya, yaitu N, Y, A, N, Y, I, A, N. B, 6 fonem N, Y, A, dan lain sebagainya. 6 fonem, 4 fonem, 3 fonem. Nah, jawaban yang benar menurut kunci adalah C, yaitu 6 fonem terdiri atas.
V N ini ya, N A N I A N. Nah, pengertian fonem di sini, fonem adalah suatu bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Fonem tidak mempunyai makna. Yang mempunyai makna adalah kata yang memang berunsurkan fonem-fonem. Kata nyanyian mengandung unsur fonem-fonem N, A, N, I, A, N. Ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 5. Kompetensi profesional. Capaian pembelajarannya menguasai dasar-dasar kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengidentifikasi suku kata. 5. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah transmigrasi. Ini untuk yang A, B transmigrasi, C transmigrasi, D transmigrasi, E transmigrasi. Kata yang tepat ya, pemenggalan yang tepat ini menurut kunci adalah jawabannya C, yaitu transmigrasi. Nah, ini pemenggalan yang benar ya, jadi migrasi, transmigrasi. Jawabannya adalah yang C. Nah, di sini keterangannya ada V berarti abai suatu. Ini vokal ya, ini ya. Kafe, VK. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Kompetensi profesional, capaiannya menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensialnya mengidentifikasi morfem bahasa Indonesia. Soal nomor 6. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah, B. Anak dan terperangkap, C. Terperangkap dan lubang, D. Seekor dan terperangkap, E. Lubang dan besar. Sekarang kita lihat jawabannya sesuai dengan kunci. Jawabannya benar menurut kunci adalah yang D, yaitu seekor dan terperangkap. Nah, pengertian morfem ini adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem dapat ditemukan dengan cara melakukan pemotongan pada suatu bentuk bahasa atau kata. Contohnya pemotongan pada kata melihat menjadi me dan lihat. Jika lihat dipotong lagi, lihat menjadi li dan hat. Nah, li dan hat ini keduanya tidak memiliki makna. Bentuk me dan lihat disebut morfem. Nah, kata-kata yang ini. Kalau morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu ujaran. Contohnya me, ber, di, dan lain-lain, itu termasuk morfem terikat. Berdasarkan tempat terikatnya, morfem terikat dapat dibagi menjadi 4 jenis. Awalan, prefix, sisipan, infiks,
akhiran sufik dan gabungan awalan dan akhiran atau konflik. Nah, kata-kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat seekor, anak, gajah, dan lain sebagainya, ini yang terikat adalah seekor dan terperangkap. Ini untuk jawaban nomor 6. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.